Pernahkah Anda melihat jet tempur mendarat di jalan raya seperti di Korea Selatan, Finlandia, atau Taiwan? Mereka bukan hanya berlatih di pangkalan militer, tapi juga memanfaatkan jalan raya sipil untuk operasi darurat militer. Tapi kenapa Indonesia belum pernah melakukannya? Padahal kita punya jalan tol ribuan kilometer lebar dan lurus. Apakah ini soal kemampuan atau soal kesiapan? Apa itu Highway Landing Operation? Highway Landing Operation atau dalam dunia militer disebut HLO adalah sebuah taktik strategis yang memungkinkan jet tempur mendarat dan tinggal landas di jalan raya sipil. Terdengar ekstrim? Memang. Tapi di dunia perang modern, inilah langkah antisipasi saat pangkalan udara utama diserang lebih dulu. Dalam skenario perang, pangkalan udara adalah target utama musuh. Sekali hancur, jet-jet tempur tak punya tempat untuk kembali atau lepas landas. Disinilah HLO jadi solusi. Dengan memanfaatkan jalan tol yang lurus, panjang dan keras, militer bisa tetap mengoperasikan jet tempur dari titik-titik darurat. Tapi HLO bukan cuma soal mendarat di jalan. Tapi HLO membutuhkan beberapa kesiapan diantaranya. Pertama, koordinasi lintas matra dan sipil. Kedua, penutupan jalur tol secara cepat. Ketiga, pembersihan dan persiapan landasan. Keempat, tim darat yang siaga dengan pengisian bahan bakar dan senjata, dan bahkan unit pertahanan udara sementara untuk mengamankan area. Negara-negara yang rutin melakukan HLO bahkan sudah mendesain jalan raya mereka dari awal untuk bisa jadi landasan pesawat, mulai dari permukaan aspal yang diperkuat, area pinggir untuk parkir darurat, hingga jalur penghubung menuju gudang amunisi mobile. Highway Landing Operation bukan hanya tentang kekuatan udara, tetapi tentang fleksibilitas, kecepatan adaptasi, dan kesiapsiagaan nasional dalam skenario perang asimetris. Negara-negara yang sudah sukses melakukan HLO. Highway Landing Operation bukanlah konsep baru. Sejumlah negara telah membuktikan bahwa jalan raya bisa menjadi pangkalan militer cadangan dan hasilnya sangat efektif. Korea Selatan misalnya. Pada tahun 2022, mereka sukses menggelar latihan spektakuler dengan F-15K dan KF-16 mendarat langsung di jalan tol Gyeongbu Expressway yang sehari-harinya dipadati lalu lintas sipil. Latihan ini bukan hanya menunjukkan kesiapan militer Korea Selatan, tapi juga memberi pesan tegas kepada musuh. Jangan pernah anggap kami tidak siap. Swedia adalah pionir dalam konsep ini sejak era Perang Dingin. Mereka bahkan mendesain jaringan jalan nasional agar bisa digunakan sebagai pangkalan udara darurat. Jet tempur Saab Viggen hingga Gripen secara rutin dilatih untuk mendarat dan take off dari jalan raya pedesaan, lengkap dengan sistem pendukung logistik mobil dan camouflage netting untuk menyembunyikan pesawat dari pengintaian udara. Finlandia, negara dengan populasi kecil tapi strategi bertahan luar biasa. Mereka memiliki lebih dari 20 titik jalan raya yang resmi ditetapkan sebagai road base militer. Bahkan jalanan biasa di hutan pinus Finlandia bisa seketika berubah menjadi pangkalan udara taktis dengan sistem pengisian bahan bakar dan persenjataan yang tersembunyi. Taiwan juga menjadikan HLO sebagai doktrin penting untuk menghadapi ancaman invasi dari Tiongkok. Jet tempur F-16 Viper dan Mirage 2000 mereka kerap berlatih di jalan-jalan nasional yang telah disiapkan secara khusus untuk skenario perang total. Kesamaan dari semua negara ini hanya satu. Mereka menyadari bahwa dalam perang modern, musuh akan menargetkan infrastruktur strategis terlebih dahulu, termasuk pangkalan udara. HLO memberi solusi cerdas, mobilitas tinggi, daya tahan, dan elemen kejutan. Kenapa TNI Angkatan Udara belum melakukan Highway Landing Operation? Dengan ribuan kilometer jalan tol membentang dari ujung barat hingga timur Indonesia, pertanyaan ini makin relevan. Kenapa jet tempur TNI Angkatan Udara seperti F-16, Su-30,
atau T-50 Golden Eagle belum pernah berlatih mendarat di jalan raya seperti negara-negara lain? Jawabannya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena ada sejumlah tantangan struktural, teknis, dan doktrinal yang masih menjadi penghalang utama. Pertama, kondisi infrastruktur jalan. Sebagian besar jalan tol di Indonesia memang lurus dan panjang, namun tidak semuanya dirancang untuk menopang beban dan tekanan ban jet tempur yang bisa mencapai puluhan ton dengan kecepatan tinggi. Permukaan aspal, marka jalan, bahkan lubang sambungan jembatan harus disesuaikan secara khusus untuk memenuhi standar operasional militer udara. Kedua, koordinasi sipil militer yang kompleks. Untuk melaksanakan HLO, dibutuhkan penutupan jalan tol secara penuh, pengerahan tim militer, hingga instalasi logistik di sepanjang jalur. Itu berarti keterlibatan Kementerian Perhubungan, Polisi Jalan Raya, Jasa Marga, bahkan PLN dan pemadam kebakaran. Tanpa SOP lintas institusi yang jelas, HLO bisa justru menimbulkan gangguan nasional. Ketiga, belum masuk dalam doktrin operasional TNI Angkatan Udara. Saat ini, TNI Angkatan Udara lebih fokus pada interoperabilitas antar pangkalan, tetap serta pengembangan alutsista strategis seperti radar, rudal Hanut, dan pesawat tanker. Highway landing belum menjadi prioritas utama dalam doktrin pertahanan udara Indonesia. Padahal, HLO justru bisa menjadi solusi asimetris menghadapi perang generasi kelima, di mana kecepatan adaptasi lebih penting daripada jumlah pesawat. Dan yang keempat, risiko politik dan publikasi negatif. Latihan jet mendarat di jalan raya memiliki risiko tinggi. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, baik dari kerusakan jet, kegagalan pengereman, atau gangguan sipil, maka dampaknya bukan hanya teknis, tapi juga politik dan psikologis. Pemberitaan negatif bisa mencoreng citra TNI Angkatan Udara jika publik tidak siap memahami risikonya. Namun demikian, secara teknis, F-16, Su-30, dan T-50, Indonesia sangat mampu untuk melaksanakan HLO. Jika negara lain bisa melakukannya dengan jumlah jet yang lebih sedikit, Indonesia pun pasti bisa, asal ada keputusan dan perencanaan yang matang. Jika TNI Angkatan Udara latihan HLO, Indonesia naik level. Bayangkan dampaknya jika TNI Angkatan Udara benar-benar menggelar latihan HLO di jalan tol nasional. Seluruh dunia akan menyaksikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang, tetapi kekuatan regional yang mampu beradaptasi dengan strategi perang modern. HLO bukan hanya tentang jet mendarat di aspal. Ia adalah simbol kesiapan total bangsa bahwa di tengah krisis sekalipun, pertahanan udara tetap aktif, respons militer tetap cepat, dan langit Indonesia tetap aman. Untuk TNI Angkatan Udara, latihan ini akan jadi titik lompatan strategis, membuka opsi tempur baru, menguji interoperabilitas antar matra, dan memperkuat mental tempur pilot dalam kondisi tak biasa. Dan untuk kita sebagai rakyat, ini bukan sekadar tontonan militer, tapi pengingat bahwa negara ini dilindungi oleh pasukan yang siap bertempur dari mana saja, bahkan dari jalan tol yang Anda lewati tiap hari.